Halo teman-teman, selamat datang di channel Shafabs. Jangan lupa subscribe ya. Di desa kecil, Dara, anak yang gemar membaca tentang bumi dan tambang, menemukan batu kecil berkilauan di sungai. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Wow, ini pasti batu ajaib, ucapnya dengan semangat. Ia membayangkan batu itu berasal dari tempat misterius di perut bumi. Tanpa sadar, ia terus memegang batu itu erat. Namun, ia tidak menyangka batu itu benar-benar hidup. Saat Dara memegang batu itu, suara lembut terdengar. "Hai, aku Niko." Batu itu berbicara. "Aku bukan batu biasa. Aku adalah Niko, berasal dari perut bumi." Dara terkejut, tapi rasa ingin tahunya semakin besar. "Kenapa kamu di sini?" tanyanya. Niko tersenyum kecil. "Aku ingin berbagi kisahku. Aku memiliki kekuatan luar biasa, tetapi hanya jika aku digunakan dengan cara yang bijak." Dara merasa senang sekaligus penasaran. "Kekuatan seperti apa yang kamu miliki, Niko?" tanyanya penuh antusias. Niko menjawab, "Aku bisa membantu manusia menciptakan teknologi canggih. Tapi, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku perlu diolah dengan baik agar manfaatku terasa." Mata Dara berbinar mendengar jawaban itu. Ia tahu, pertemuan ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang istimewa tentang Niko. Niko mulai menjelaskan, "Jika aku hanya ditambang dan dijual begitu saja, aku tidak terlalu bermanfaat. Tapi jika aku diolah, aku bisa menjadi bahan baterai kendaraan listrik yang ramah lingkungan." Dara mendengarkan dengan takjub. Dengan kendaraan listrik, udara menjadi lebih bersih. Itu penting untuk bumi dan manusia, lanjut Niko. Dara mulai mengerti bahwa Niko punya peran besar dalam kehidupan modern. Selain itu, aku juga bisa diolah menjadi logam kuat untuk membangun jembatan, pesawat, atau kapal, kata Niko bangga. Dara terkejut. "Wow, kamu sangat berguna." Niko tersenyum. "Benar, tapi hanya jika manusia mengolahku dengan cara yang benar. Sayangnya, tidak semua orang melakukannya." Dara mulai sadar bahwa mengelola sumber daya alam seperti Niko adalah tanggung jawab besar. Namun, Niko terlihat murung. "Tidak semua orang tahu caranya merawatku. Kadang, aku dibiarkan mencemari lingkungan." Dara merasa sedih. "Kenapa bisa begitu?" tanya Dara. Niko menjelaskan, pengolahan yang sembarangan bisa meninggalkan limbah beracun, merusak tanah dan air. Dara mulai mengerti bahwa meskipun Niko berguna, cara pengelolaan yang buruk bisa membawa bencana bagi lingkungan. Dara penasaran, bagaimana agar limbahmu tidak mencemari bumi? Niko menjawab, "Ada teknologi khusus untuk mengelola limbah tambang seperti tailing. Limbah itu harus diolah ulang supaya aman." Niko menambahkan, kalau manusia mau belajar dan menggunakan teknologi canggih, tambang nikel bisa tetap berguna tanpa merusak lingkungan. Dara mulai berpikir bahwa pendidikan sangat penting untuk melindungi bumi. Niko menunjukkan sebuah peta tambang. "Lihat ini. Jika tambang menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya atau air, emisi karbon bisa berkurang. Itu sangat baik untuk bumi." Dara terkagum-kagum. "Jadi, tambang bisa ramah lingkungan?" tanyanya. "Tentu, asalkan dilakukan dengan benar," jawab Niko. Dara merasa semakin bersemangat untuk mempelajari lebih banyak tentang teknologi ramah lingkungan. "Jadi, kamu ingin manusia mengolahmu dengan teknologi canggih?" tanya Dara. Niko mengangguk. "Betul, itu juga bisa menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang." Dara berpikir keras. "Kalau begitu, manusia harus peduli pada pengolahan yang benar. Itu akan membuat semua orang dan bumi menjadi lebih baik," katanya. Niko tersenyum bangga pada semangat Dara yang ingin membantu menyebarkan pesan ini. Mereka tiba di desa tambang. Banyak orang bekerja keras, tetapi lingkungan terlihat rusak. Beberapa penduduk tampak muram. "Inilah akibat pengelolaan tambang yang buruk," kata Niko sedih. Dara melihat tanah tandus dan air keruh. "Ini tidak boleh dibiarkan," katanya. Niko mengangguk. "Betul, tapi masih ada harapan jika kita mau berubah." Dara merasa harus melakukan sesuatu untuk membantu. Niko membawa Dara ke tambang lain yang dikelola dengan baik. Di sana, limbah diolah dan bekas tambang direklamasi menjadi hutan kecil.
Lihat, ini hasil pengelolaan yang bijak, kata Nick. Dara kagum melihat keindahan yang tercipta. Jadi, tambang bisa membantu lingkungan jika dikelola dengan benar, serunya. Nico tersenyum. Benar, ini bukti bahwa manusia dan alam bisa hidup berdampingan. Dara merasa terinspirasi. Aku ingin belajar lebih banyak tentang teknologi pengolahan nikel, katanya bersemangat. Nico tersenyum lebar. Itu semangat yang aku harapkan dari manusia. Dengan pendidikan dan teknologi, masa depan bisa lebih baik, jawab Nico. Dara merasa pertemuannya dengan Nico membuka wawasan baru tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui pengelolaan sumber daya yang bijak. Nico mengungkap rahasia besar. Tahukah kamu, Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia? Kalau dikelola bijak, Indonesia bisa jadi pemimpin energi hijau. Dara terkejut. Wow, itu luar biasa. Nico melanjutkan, ini kesempatan besar untuk menjaga lingkungan dan membantu ekonomi. Dara merasa bangga pada negerinya dan semakin bertekad untuk menyebarkan pentingnya pengelolaan sumber daya yang baik. Dara dan Nico mengadakan festival di desa. Mereka mengundang penduduk untuk belajar tentang tambang dan lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, kita bisa menjaga bumi, kata Dara kepada semua orang. Nico menambahkan, ayo kita jaga lingkungan dan gunakan teknologi ramah lingkungan. Festival itu membawa semangat baru ke desa. Semua orang mulai berpikir untuk berubah menjadi lebih peduli pada lingkungan. Di akhir cerita, Nico berkata, terima kasih Dara, kamu adalah harapan bumi. Nico kembali menjadi batu kecil, tetapi semangatnya tetap hidup dalam hati Dara dan seluruh desa. Penduduk berjanji untuk mengelola sumber daya alam dengan bijak. Dara tersenyum bahagia, tahu bahwa masa depan bumi ada di tangan manusia yang peduli. Nico telah mengajarkan mereka pelajaran yang sangat berharga. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Syafa. PS.